Setelah setahun berdampingan dengan pandemi ini, akhirnya tiba juga giliranku. Yes, aku terkonfirmasi positif COVID-19. Rasanya gimana? Kaget gak? Kamu sehat kan? Kondisimu gimana? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus berdatangan sejak pertama kali aku mengumumkan bahwa tubuhku sekarang sedang didiami oleh virus tak kasat mata ini. Kalian mungkin sering mendengar kalimat, di balik musibah selalu ada hikmahnya. Yap, dari COVID ini aku jadi belajar banyak hal. Yang pertama, aku jadi lebih menghargai hal sekecil apapun yang aku miliki. Salah satunya, indera penciuman dan perasa. Kehilangan hal yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jutaan fungsi lain di tubuh kita, ternyata cukup membuat diri kita merasa sedang tidak baik-baik saja. Tidak bisa membedakan bau tubuh sebelum dan sesudah mandi, bahkan sesederhana wangi ayam goreng dan indomie. This is the worst part dari gejala ringan lain yang aku alami. Selain itu, diberikan COVID-19 dengan gejala yang cukup ringan juga membuatku tidak henti-hentinya bersyukur, mengingat di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak berhasil. Sedangkan aku masih sangat beruntung, masih diberikan kesempatan untuk terus bertahan dan menuturkan cerita ini kepada kalian. Beberapa waktu lalu, aku sempat juga dapat giliran jadi pasien terkonfirmasi COVID-19. Salah satu hal berat yang harus aku rasain saat mengalami hal ini adalah diasingkan dari pergaulan yang biasanya jadi salah satu support system aku. Aku harus mengisolasi diri, menjauh dari segala bentuk aktivitas sosial, merubah pola hidup walau hanya sementara, tapi rasanya terpenjara banget. Segera aku itu ingin cepat sembuh dan jelasnya dinyatakan negatif. Tapi ternyata berjuang untuk mendapatkan hasil negatif itu gak semudah itu. Aku sudah konsumsi semua obat. Aku mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter, teman, kerabat, semuanya aku minum. Tapi tetap aja selama hampir lebih dari 3 minggu hasilnya masih positif. Aku udah mulai ngerasa frustasi, stres, karena saat itu aku sudah melakukan swab yang sampai ke 6 kalinya, tapi hasilnya tetap positif. Tapi kemudian aku sadar kalau perjalanan ini tuh membuat aku jadi pribadi yang gak mengedepankan ego lagi. Dulu aku berpikir kalau memangnya virus ini ada, beneran gak sih? Tapi dengan aku terkonfirmasi COVID ini, aku sadar bahwa kadang keinginan itu gak selalu bisa segera terwujud. Ada kuasa Tuhan di atas segalanya ini. Karenanya ada kata sabar dan ikhlas yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi semua kisah perjalanan pasti berisi sebuah tujuan. Walau ketika menjalaninya terasa berat, bukan berarti kamu gak bisa menyelesaikannya. Mungkin kisahku tak seirama dengan kebanyakan orang, tapi tetap saja perjalanan ini memiliki kesan tersendiri untukku. Beberapa bulan yang lalu, aku mendapat giliran juga untuk membatasi diri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Saat itu sebenarnya bila aku bisa memilih, aku gak ingin melakukan serangkaian tes swab. Wah, egois banget ya. Hei, kamu sadar gak sih kalau kamu bisa membahayakan orang lain? Aku tahu serangkaian ucapan itu. Aku juga bukan tipe penantang yang ingin meributkan suatu hal. Jadi aku tetap melakukan segala aturan yang ada. Tapi aku ingin sampaikan alasanku saat itu bila memang boleh memilih. Jujur saja, perekonomianku seperti gantung. Tambahan penghasilan beserta jadwal yang sudah aku susun harus aku batalkan, aku urungkan. Cuman saat itu aku melihat keluargaku lagi. Hasil tes itu langsung aku terima dengan berbesar hati dan lapang dada. Mungkin ini waktuku untuk rehat dan menemukan makna perjalananku sendiri, pikirku. Ada yang bertanya, apa aku merasa sedih dan kesepian ketika harus menjalani masa isolasi mandiri? Aku gak sama sekali merasa kesepian, sedih, bahkan merasa sendiri. Aku justru merasa saat itu adalah titik balik
merasakan dan meraih sesuatu kebebasan berpikir logis. Dan aku jadi semakin mengerti bagaimana harus menanggapi sebuah masalah yang datang. Ternyata ya gak cukup satu sisi aja untuk memahami sebuah masalah. Ada banyak sisi lain yang harus kita lihat. Kadang untuk memahaminya butuh melangkah mundur. Bukan berarti menghindarinya, tapi untuk mendapat sudut pandang lebih luas dalam melihat masalah itu.